Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada sekitar 5 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya saham-saham ini dan apa tindakan yang akan kita ambil besok ketika kembali open market setelah libur panjang ya, dimana market akan open ketika, atau bisa dibilang market open tanggal 9 Mei ya. Jadi hari Senin besok dan Senin besoknya lagi baru open market. Jadi sekitar ada libur 10 hari. Jadi kita analisis ada 5 saham dan saham ini akan kita lihat bagaimana pergerakannya ya. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung ke dunia saham atau baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian beranda di sini dan kemudian kalian bisa scroll di bawah. Nah, di sini ada playlist yang saya siapkan khusus untuk materi trading saham di sini, di mana sudah komplit bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat. Oke, seperti itu aja ya. Jadi lanjut aja, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham baut ya. Oke, saham baut ini sendiri kenapa saya ingin analisis, karena di sini bisa dibilang saham baut ini sudah berada di posisi yang rawan ya, dimana dia sudah mendekati support terkuatnya adalah di harga 50, dimana sekarang dia harganya sudah di harga 54, jadi sedikit lagi untuk menyentuh harga 50-nya. Dimana saham-saham yang biasanya sudah menyentuh harga 50 itu adalah support terkuatnya, biasanya dia lama-kelamaan dia akan tidur ya. Jadi di situ ada transaksi, cuman transaksi sedikit dan kemudian kembali lagi ke harga 50, cuman terus habis itu naik sedikit dan kemudian kembali lagi ke harga 50. Jadi bisa dibilang saham baut ini adalah saham yang rawan ya untuk kita masuk saat ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham baut ini, berarti di sini sudah mendekati di mana fase saham ini akan dana kita akan semakin sulit lagi untuk bisa keluar ya ketika dia menyentuh harga 50. Misal ada yang beli di sini ya di harga 97 dan kemudian di sekarang udah di harga 54, berarti anggap aja sudah minus 97 tadi ya, 97, berarti sekarang sudah minus sekitar 45% ya. Nah, sebentar lagi dia akan sampai ke harga 50, berarti kita akan minus sekitar 50%-an ya. Dimana saham itu biasanya kalau sudah menyentuh harga 50, pergerakannya akan, volatilitasnya akan berkurang ya. Jadi bisa aja dia cuman sehari itu cuman ada satu transaksi dan kemudian kembali lagi ke harga 50 seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba dia akan naik atau bisa dibilang langsung arah ya. Dimana di sini bisa kita lihat, di sini saya buatkan resisten trendline downtrendnya, dan di sini juga bisa kita lihat dia masih tertahan di area sini ya. Jadi menurut saya kalau saham baut ini, untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa masuk aja ketika dia sudah berada di atas harga ini ya. Oke, berada di atas harga ini di harga 68 ya, dimana 68 itu adalah area support sebelumnya di sini. Jadi kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan kita tunggu aja dia berada di atas area sini. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini ya polanya. Jadi kalau sekarang untuk saran saya jangan masuk dulu dimana dia sudah berada di atau sudah mendekati area atau mendekati harga 50. Jadi ketika dia turun dan terkunci di harga 50, kita akan sulit untuk keluar ya. Walaupun tetap ada kemungkinan ketika dia menyentuh harga 50 tiba-tiba dia bisa naik drastis, tapi amannya kalau menurut saya kita beli aja ketika dia sudah berada di atas area sini, dimana area sini adalah area supportnya ya. Dan untuk kalian yang mungkin yang masih punya saham baut ini, kalau yang belinya di atas ini yang udah minusnya lebih dari 40%, ya udahlah ikhlaskan aja lah. Nah, karena dia juga sebentar lagi nanggung ya. Kita cut loss pun cut lossnya udah terlalu lebar, udah lebih hampir bisa bilang 50% ya. Nah, jadi kita berharap aja ketika nanti dia emang kalau seumpama dia harus menyentuh harga 50, tiba-tiba ada pergerakan yang luar biasa ya, dimana seperti pola-pola sebelumnya ketika dia turun tiba-tiba arah, seperti anggap aja nanti kita berharapnya ada keajaiban ketika dia menyentuh harga 50 dan kemudian dia langsung arah ya. Oke. Dan untuk kalian yang belum punya, amannya kita tunggu aja dia breakout dari harga 68 ini, dimana area atau harga 68 itu adalah area support sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Saham Telkom ini adalah saham yang sering saya ulas ya, dimana sering masuk di video-video saya, yang mana saham ini kita harus atau kita membutuhkan perhatian khusus, dimana dia sekarang sudah berada di posisi resisten tertingginya di sini. Di sini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian dia kembali reject. Nah, di sini dia sudah berada di area resistennya.
Nah, jadi saya sudah warning dari kemarin kalau untuk yang punya saham Telkom ini bisa berhati-hati ya, bisa berhati-hati, dimana ada kemungkinan dia akan terjadi distribusi di ketika menyentuh area sini, dimana area sini adalah kalau kita lihat dari pola sebelumnya adalah area distribusi dan kemudian harga di markdown, dan sini juga sudah mulai ada istilahnya ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa saham ini sudah mulai didistribusikan. Dari sini bisa kita lihat dia kemarin bisa dibilang terbentuk pola atau candlenya terbentuk pola bearish full body ya, coba. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi bisa bilang bearish Marubozu ya, dimana dia full body tanpa ada ekor atau tanpa ada sumbunya sama sekali. Jadi full merah seperti ini. Nah, jadi di sini adalah indikasi awal atau akan terbentuknya trend bearish ya. Oke, di sini kita carikan dulu untuk contoh-contohnya. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi berarti di sini sudah mulai istilahnya sudah mulai ada indikasi saham ini sudah akan atau akan mulai didistribusikan. Cuman bisa kita perhatikan aja, nanti di sini kita buatkan aja area-areanya. Di sini kita akan menentukan support-supportnya ya. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kita akan buatkan area. Nah, mungkin di sini ya. Oke, seperti ini ya. Dimana di sini bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya, di sini resisten. Di sini juga area resisten dan kemudian di sini juga adalah area resisten. Nah, dimana berarti batas bawahnya ini saya buatkan di harga 4.620 dan kemarin dia closingnya masih di harga 4.620. Jadi ini adalah indikasi awal dan ini juga ada garis trend line-nya, saya panjangkan aja seperti ini. Seperti ini, dan ini juga ada bertepatan garis trend line-nya ini juga bertepatan dengan garis MA50. Jadi adalah indikasi awal. Ini di sini kan berarti dia masih tertahan ya, masih tertahan di area support. Di sini ada 3 support ya, dimana di sini adalah area sebelumnya, area support, area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini adalah support, ada support trendline uptrendnya, dan juga ada garis MA50-nya. Jadi seumpama dia akhirnya ngejebol 3 support ini, berarti ada kemungkinan dia sudah terkonfirmasi akan bergerak, bisa dibilang bergerak bearish ya, atau bergerak downtrend seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau seumpama nanti sudah ngejebol 3 area ini, bisa kita keluar dulu ya. Bisa kita keluar dulu, dikhawatirkan dia sama seperti pola sebelumnya seperti ini. Sini ya, ketika dia turun dan kemudian dia ngejebol garis MA50 dan dia lanjut turun ya, lanjut turun sampai ke harga berapa nih? Ke harga 3.920. Jadi bisa dibilang untuk tahap awalnya sendiri kalau pola sebelumnya dari saham Telkom ini dia ke sini itu udah minus sekitar 18%-an ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Telkom ini. Jadi di sini sudah ada indikasi dia sudah akan bergerak downtrend ya, atau bergerak atau sudah mulai didistribusikan dan harga kemudian akan bergerak di markdown ya. Jadi seperti video saya sebelumnya yang sudah nonton ya, kita harus memperhatikan 4 fase pergerakan dari saham. Pertama adalah fase akumulasi, kedua adalah fase markup, dan ketiga adalah fase distribusi, dan keempat kemudian harga kembali di markdown. Nah, jadi di sini di saham Telkom ini aja yang paling mudahnya bisa kita tandain aja seperti pola sebelumnya ya, dimana kalau dia ternyata nanti akhirnya ngejebol juga garis MA50, kita bisa keluar dulu aja. Tapi untuk kalian yang berlaku untuk yang masih punya saham ini ya, yang masih hold saham ini, ketika dia ngejebol garis MA50 kita bisa keluar dulu dengan harapan kita bisa mengamankan profit yang kita udah dapatkan sebelumnya, daripada dia ternyata harus kembali lagi ke harga berapa ya, harga 3.000-an ini ya, dimana dia terendahnya di harga 2.520 dari pola sebelumnya seperti ini. Ketika dari pola sebelumnya seperti ini ya, ketika dia menyentuh area sini, ini bisa kelihatan jelas ya, menyentuh area sini dan kemudian dia lanjut turun-turun dan menyentuh harga 2.520-an. Dan sini juga kalau sumpah polanya sama, berarti dia akan bergerak turun ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita perhatikan aja di garis MA50-nya. Kalau sumpama dia di garis MA50 dia dijebol juga garis MA50 ini yang warna hijau ini, kita bisa keluar dulu aja. Oke. Dimana dia berarti secara trennya sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan ada indikasi awal dia akan bergerak downtrendnya.
Oke, dan untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa masuk aja ketika dia sudah breakout sekali dari harga 4.840, di mana itu adalah harga tertingginya di sini ya, di mana area ini sebelumnya pernah menyentuh harga 4.840 dan kemudian kembali mental lagi ke bawah. Oke, di sini juga kalau kita lihat di candle ini dia tertingginya harga 4.850 ya, berarti ya satu tick aja ya dari 4.850, anggap aja kita masuk di harga 4.860-an, berarti dia sudah breakout atau lebih tinggi dibandingkan dari candle ini sebelumnya, atau di harga tertinggi sebelumnya di candle ini. Oke, untuk kalian yang belum masuk bisa masuk ketika dia sudah breakout dari resisten ini ya. Dan untuk kalau masih saat ini di area-area sini jangan masuk dulu, bisa dibilang di sini masih area rawan ya, tapi kalaupun mau masuk bisa masuk tapi tektok aja, dimana target kita ya di area-area sini ya. Jadi kalau untuk udah dapat cuan 1%, 2%, 3%, kita bisa keluar dulu. Tapi kalau ternyata dia langsung ngejebol, kita bisa langsung cut loss dulu aja ya. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan kalau kita masuk, misal kita masuk di harga berapa ya? Di harga 4.630 aja lah misalnya. Berarti target kita kemungkinan di harga 4.830 dengan presentasi 4,32%. Oke, kita pantau aja ya pergerakan saham Telkom ini ke depannya seperti apa. Jadi seperti tadi, yang masih punya saham ini bisa keluar ketika dia sudah ngejebol garis MA50 ya. Dan untuk yang belum punya, kita bisa masuk ketika dia sudah breakout sekali dari harga 4.850 aja. Dimana di sini sebelumnya adalah di harga tertinggi di candle ini adalah di harga 4.850. Kalau dari RSI sini dia sedang berada di area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali mantul. Apakah dia akan ngejebol area 50 dan kembali ke area 30-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom. Selanjutnya ada saham JPFA. Oke, JPFA kemarin minus 0,68% dan sebelumnya bisa dibilang di sini dia sudah berhasil breakout ya, bisa dibilang berhasil breakout dari area ini, dimana dia di tanggal 26 April dia naik sekitar 6,57%, dimana sebelumnya ketika dia di masa exit-nya di sini ya di tanggal 19 April di tanggal 18 April di sini dia ngejebol area supportnya ini ya, dimana supportnya ini adalah bisa dibilang ada 4 pantulan di sini, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pantulan dan akhirnya dijebol ketika di masa exit-nya. Dan kemudian dia lanjut turun dan di sini baru mulai ada pembalikan, dimana dia juga sudah ngejebol harga 1435, dimana harga 1435 itu adalah area support sebelumnya di sini ya. Di sini support, di sini support, di sini support. Oke, seperti itu. Dan sekarang dia bisa dibilang sedang retest ya, retest dengan bisa dibilang volume yang kecil, dimana ketika dia breakout dengan volume yang kuat di sini sudah melewati garis MA20-nya dan kemudian dia terbentuk candle doji dan di sini volume juga masih hijau dan kemudian dia bisa dibilang kembali koreksinya kecil dan volumenya juga kecil. Jadi kalau saham ini masih ada kemungkinan berarti dia akan bisa mantul ke area sini ya. Oke, seperti itu. Tapi kita jangan lupa di sini dia saham ini masih secara tren besarnya dia masih downtrend ya. Dimana di sini kalau saya panjangkan seperti ini adalah resisten trendline downtrendnya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah resisten awalnya di sini, kemudian resisten kedua, resisten ketiga, resisten keempat, resisten kelima, keenam, ketujuh, dan di sini kemungkinan adalah ke-8-nya. Dan dimana dia masih bisa dibilang dia masih cukup patuh terhadap resisten trendline downtrendnya ini. Jadi kita untuk saham JPFA ini untuk jangka panjang ya mungkin saat ini belum bagus ya, tapi kalau untuk tektok kita masih bisa untuk dapat profit sedikit-sedikit. Coba kita lihat di sini, misal kita masuk nanti, kalau untuk yang belum punya kita tunggu aja candle pantulan atau candle konfirmasi bahwa dia akan terkonfirmasi mantul dari harga 1435 ini ya. Jadi kita tunggu aja, misal nanti kita dapat di harga 1455 ketika nanti opennya dan dia bertahan hijau terus, misal anggap aja kita masuk di harga 1455 dan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 1435 dan resisten kita terdekatnya ya di area sini aja ya, di harga 1540, dimana itu adalah area-area support sebelumnya. Jadi dengan presentasi take profit kita adalah 5,84% dan presentasi cut loss kita 2,06% di harga 1425 untuk cut lossnya, dan take profit kita adalah di harga 1540 dengan catatan kita masuk di harga 1455. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya kita bisa masuk ketika nanti sudah muncul candle konfirmasi hijaunya ya di area sini. Tapi kalau seumpama dia masih lanjut merah dan ngejebol lagi harga 1435 ini, kita bisa tunggu aja dia kembali lagi di harga ini ya, dimana area sini
di mana batas atasnya dia adalah di harga 1315 dan batas bawahnya adalah di harga 1285, di mana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya. Ketika di sini resisten dan resisten di breakout, dan di sini retest untuk menjadi area supportnya ya, dimana dia mengkonfirmasi untuk resisten sebelumnya untuk dijadikan area supportnya. Oke, seperti itu ya untuk saham JPFA ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham JPFA ini, mungkin ini adalah kesempatan kalian ya. Jadi nanti gimana ya? Ya, saya belum nggak bisa juga memutuskan ya apakah kalian harus cut loss atau enggak, dimana kalau secara trennya sendiri dia di sini masih atau trennya sudah semakin memburuk ya, dimana dia bisa dibilang ini adalah lowernya. Ini adalah lower yang terkuatnya. Ini adalah area lower terkuatnya ya di sini, dan kemudian dia di sini membentuk lower low-nya lagi ya. Saya buat lower low lagi, berarti dia semakin lama supportnya semakin turun ya, dimana kalau seumpama nanti ini pergerakannya dia akhirnya ngejebol lagi harga 1435 di sini, tes dan kembali lagi, atau dan kembali ngejebol lagi area sini. Saya buat warna merah aja. Berarti dia di sini terbentuk lagi lower low yang baru ya. Berarti dia bisa dibilang tren downtrendnya semakin dalam ya. Oke, jadi di sini adalah situasi yang mengkhawatirkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini aja ya. Jadi kalau kalian seumpama yang masih hold saham JPFA ini dan udah terlanjur, istilahnya minusnya udah terlanjur dalam. Jadi misalnya kalau seumpama dia ngejebol harga ini lagi, ngejebol harga 1315 ini, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia kemungkinan akan terbentuk pola seperti ini, akan membentuk lower yang baru ya, dimana dia akan semakin menjauh dari area resisten trendline downtrendnya ini. Jadi dia akan semakin dalam dan nggak menutup kemungkinan juga akan kembali ke harga 1000-an ya. Oke, seperti itu ya. Tapi itu terserah ya, itu juga bisa dibilang pilihan kalian. Dan untuk kalian yang mau masuk tadi bisa kita tektok ya, tektok di area sini. Ketika dia menyentuh area sini, menyentuh ada candle pantulan, dan kemungkinan akan sampai untuk target-targetnya ada di harga 1540. Tetapi kalau seumpama nanti kalau kita mau masuk, kita mau tunggu aja ketika momentum yang menarik dari saham JPFA ini, dimana dia sudah breakout sekalian dari area resisten trend downtrendnya ini. Nah, disitu berarti sudah mulai menarik ya saham JPFA ini, berarti dia sudah mulai ada pola pembalikan atau pola reversal dari downtrendnya ke arah uptrendnya kalau seumpama dia sudah berhasil nge-breakdown resisten trendline downtrendnya. Tapi kalau dia semakin menjauh dari resisten trendline downtrendnya ini, berarti dia akan membentuk lower low yang baru, dimana dia akan jatuh semakin dalam lagi dari harga saat ini ya untuk saham JPFA ini. Oke, di sini bisa kita lihat ternyata dia kembali lagi, kalau dari RSI sendiri kembali lagi menungking ya, walaupun sebelumnya sudah bisa dibilang terbentuk golden cross, sudah memotong garis kuning, tetapi sekarang dia kembali lagi membentuk pola ke bawah ya seperti. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area 30-nya untuk saham JPFA ini dari RSI-nya. Oke, jadi kita pantau aja nanti apakah di sini terbentuk candle pantulan apa enggak, dan setelah dia mantul kembali sini apakah dia mampu menembus resisten trendline downtrendnya ini atau enggak. Kalau seumpama dia mampu menembus resisten trendline downtrendnya ini, untuk kalian yang masih nyangkut JPFA kita bisa hold dulu. Berarti di situ sudah ada indikasi pola reversal di mana kemungkinan dia akan lanjut naik dan akan menjemput di mana sebelumnya kita nyangkut ya dari saham JPFA ini. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama dia membentuk lower yang baru seperti ini, kita bisa keluar dulu, dikhawatirkan dia akan semakin dalam lagi. Jadi amankan istilahnya amankan modal yang, atau amankan aset yang masih kita punya, yang bisa kita selamatkan dan masih bisa kita putarkan di saham-saham lain yang tentunya saham-saham yang bagus, yang uptrend contohnya. Oke, seperti itu, dimana saham JPFA ini trennya masih downtrend kuat, dan sekarang dia masih ternyata akhirnya ngejebol support terkuatnya dan membentuk lower yang baru ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Elsa. Oke, kalau kita lihat saham Elsa ini sendiri, kalau kita lihat ini adalah trennya ya, dimana trennya sekarang saham Elsa ini masih downtrend secara tren besarnya. Di sini bisa kita lihat ini adalah resisten trend downtrendnya 1, 2, 3, 4, 5 di sini, 6. Nah, di sini berarti adalah resisten yang bisa dibilang resisten yang kuat ya.
Kalau coba kita lihat sendiri, sekarang dia berada di harga 292 ya untuk saham Elsa. Di sini saya carikan dulu areanya. Oke, mungkin di sini ya, dimana di sini ada area resisten sebelumnya, share resisten dan kemudian dia reject sampai ke bawah sini dan kemudian dia naik dan tertahan di sini, dan di sini akhirnya di breakout juga ya di sini dengan volume yang bisa dibilang ya cukup kuat juga ya di sini ya, dimana dia sudah melewati garis MA20-nya di sini dan kemudian dia naik dan kemudian retest di area sini, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 286 dan batas bawahnya adalah di harga 282 dan kemudian dia naik terus dan kemudian sempat nge-breakout ya, resisten trend downtrend ini, tetapi terhalang ya, dimana di sini ada area resisten dan support sebelumnya. Di sini support dan di sini juga adalah area resisten di harga 360 dan kemudian dia kembali reject lagi dan akhirnya masuk lagi ke resisten trendline downtrend ini dan masih tertahan ya di area sini dan kemudian naik dan sini tertahan lagi dan kemudian naik dan sini turun lagi dan di sini adalah pola bisa dibilang kembali naik lagi. Jadi di sini kalau kita lihat secara tren jangka panjangnya dia masih downtrend dan tetapi kita masih tetap bisa dapat cuan ya. Misal kita masuk di sini di harga 292. Cutless satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita ya, target kita di area sini ya, di resisten trendline downtrendnya ini. Atau di resisten sebelumnya di sini di harga 304 ya. Berarti bisa dibilang kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 292 dengan cutless kita di harga 280 dengan presentasi 4,11% dan resisten kita di harga 304 untuk terdekatnya, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya dengan presentasi sama seperti cutlessnya 4,11%. Berarti bisa dibilang secara risk rewardnya adalah 1:1 ya dari saham Elsa ini. Oke, dan untuk target selanjutnya adalah di area sini ya, dimana di resisten trendline downtrendnya ini di harga 310 dengan presentasi 6,16%. Jadi seperti itu ya untuk saham Elsa ini, dimana di sini ya pilihan kita ya, pilihan kalian bisa masuk. Tapi kalau untuk hold jangka panjang saham Elsa ini tidak saya sarankan ya, karena di sini trennya sendiri secara tren besarnya dia sedang downtrend, kecuali nanti kalau dia sudah breakout dari resisten trend downtrend ini baru kita bisa bisa memungkinkan untuk kita beli saham ini untuk kita hold jangka panjang. Tapi untuk saat ini kita tektok aja, ketika kita sudah untung 2%, 3%, 4% kita bisa keluar dulu aja dari saham Elsa ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham Elsa ini ya mungkin mungkin area ini bisa kita pertimbangkan ya untuk kita bisa keluar dulu di harga 200, di bawah harga 282 ini ya. Jadi kalau seumpama dia turun dari harga ini, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke support trend lainnya ini di sini dan kemudian dia akan bergerak seperti ini dan kemungkinan nanti ya kalau kita lihat seperti ini ya, saya buatkan seperti ini polanya. Nah, di sini dia resistennya turun, tapi di sini sebenarnya kalau dari supportnya bisa dibilang ini sudah mulai ada tren naik ya, dimana di sini sudah terbentuk lower high ya, di sini lower awalnya. Di sini lower awalnya. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high yang pertama ya di sini. Saya buat kode lower high aja. Nah, di sini kemungkinan akan terbentuk lower high yang kedua. Dan di sini kemungkinan ada terbentuk lower high yang ketiga. Dan kemudian di sini terbentuk lower high yang keempat ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau untuk saham Elsa ini sendiri, kalau untuk hold jangka panjangnya sebenarnya dia sudah mulai ada pola yang menarik ya di sini, dimana dia sudah mulai terbentuk lower high, dimana ada indikasi berarti dia akan bergerak reversal ya, dimana di sini ya, tetapi dia masih ada area ini ya, ada area resisten trendline downtrend ini yang masih menjadi penghalang. Jadi kemungkinan dia akan lanjut turun aja seperti pola-pola sebelumnya ya, dimana di sini bisa kita lihat di sini sudah juga terbentuk pola reversal ya di sini ya. Nah, di sini ya, di sini adalah lower sebelumnya dan kemudian di sini adalah pola
lower high yang kedua, di sini terbentuk lower high yang ketiga, tetapi ternyata di breakdown ya. Kemudian di sini di breakout sempat terbentuk lower high lagi di sini, dan kemudian dia kembali lagi mental, walaupun di sini sebenarnya sudah bagus ya. Sudah bagus di mana dia sudah breakout dari resistance trendline downtrend, tapi dia kembali lagi masuk. Jadi di sini masih ada penentunya adalah di area sini ya, di area resistance trendline downtrend. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa keluar aja dulu ketika dia sudah ngejebol harga 282 ini. Kita alihkan aja dana yang masih kita punya dari saham Elsa ini sebelumnya. Kalau seumpama dia ngejebol harga 282 ini, kita bisa jual dulu dan kita alihkan ke saham lain yang pergerakannya uptrend ya, dimana kalau saham Elsa ini secara tren jangka panjang atau tren besarnya dia sedang downtrend, dan di sini ketika dia membentuk pola-pola lower high seperti ini, belum tentu dia mampu menembus resisten trendline downtrend ini. Bisa jadi dia akan lanjut turun, dan bisa juga dia akan menembus area sini ya. Area ini dimana area sini adalah area support dan resisten sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk yang udah punya. Kita bisa pertimbangkan ketika dia menembus area sini di harga 282 ini. Dan untuk kalian yang belum punya, kita bisa tektok ya, kita bisa tektok dengan main cepat aja. Ketika kita udah untung ya udah kita langsung take profit aja, jangan berharap lama-lama, karena dia semakin lama resistennya semakin lama semakin turun. Tapi kalau dia nanti ternyata di sini dia bergerak sideways di area sini dan akhirnya dia ngejebol resisten trend downtrendnya ini, kita bisa hold dulu. Untuk yang masih punya kita bisa hold dulu, berarti di situ sudah mulai ada indikasi dia bergerak reversal. Kita tinggal tunggu aja dia mengkonfirmasi terbentuknya lower high selanjutnya, dimana ciri-ciri saham yang akan bergerak reversal adalah terbentuknya support yang semakin lama semakin meninggi dan dia patuh terhadap supportnya itu. Oke, seperti itu ya untuk saham Elsa ini. Kita bisa pantau aja ke depannya seperti apa, dan untuk kalian belum punya kita bisa tektok aja, jangan berharap terlalu banyak dari saham Elsa ini untuk saat ini sendiri. Selanjutnya ada saham Tins. Oke, saham Tins kemarin minus 0,54%, dan kalau kita lihat dari trennya di sini masih oke ya, dimana dia masih terbentuk pola uptrend, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200, dan kemarin ketika dia turun di sini masih tertahan di area sini dan masih juga tertahan di garis MA 50, dan kemudian dia naik di sini menguat 2,19%, walau akhirnya kembali reject lagi ya. Oke, di sini bisa kita lihat di sini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas bawahnya adalah di harga 1910, dan ketika di sini kemarin di candle ini dia kemarin harga tertinggi adalah di harga 1900, dan kemudian dia kembali turun. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi turun ke area sini. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu aja dia ke harga ini ya, di harga 1770, dimana di sini adalah area support sebelumnya, dimana area ini adalah area resisten ya. Di sini resisten yang berhasil di breakout dan kemudian sudah berubah fungsi menjadi area supportnya di harga 1770, dan di sini juga ada garis EMA 50 yang berfungsi menjadi area supportnya. Jadi kita masuk aja ketika di area sini, misal kita dapat di harga 1775, dan cut loss itu satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di area yang sini ya, dimana di harga 1915, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Itu adalah resisten awal kita dengan persentasi 7,89%, dan cut loss kita di harga 1740 dengan persentasi sekitar 2%-an ya, dengan catatan kita masuk di harga 1775. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini kita bisa lihat aja di area sini apakah dia nanti menembus harga 1750 atau enggak. Kalau ternyata dia menembus harga 1750, kita bisa keluar dulu, karena bisa dikhawatirkan dia akan kembali downtrend lagi ya, dimana di sini berarti dia sudah menembus garis MA 50 nya kalau seumpama dia menembus harga 1750 nya ini. Kalau dari area sendiri di sini dia sempat mantul, sempat nge-breakout area 50, tetapi di sini kemudian dia kembali reject lagi ya, kembali turun lagi menembus area 50-nya lagi dari RSI ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi turun ke area sini di harga 1770, dan yang perlu kita perhatikan adalah di harga 1750-nya. Selagi dia masih berada di atas atau di area harga 1750, berarti masih aman. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 1750, kita bisa keluar dulu ya untuk yang masih punya saham ini. Tapi kalau untuk kalian yang belum punya, ya jangan masuk dulu. Kalau ternyata dia ngejebol harga 1750, dia ada kemungkinan akan kembali ke area sini, di mana area sini
di batas atasnya adalah di harga 1570 dan batas bawahnya adalah di harga 1530, di mana itu adalah area support resisten sebelumnya. Di sini adalah resisten dan kemudian di sini menjadi area supportnya. Di sini juga sempat menjadi area support dan walaupun akhirnya di breakdown, dan di sini sempat menjadi area pantulan supportnya juga. Oke, seperti itu ya. Dan di area sini juga ada area atau ada garis MA 200-nya yang kemungkinan kalau dia nanti turun akan menahan pergerakan jatuhnya. Jadi pilihan kalian yang pertama ya, untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa keluar ketika dia ngejebol MA 50-nya atau ngejebol harga 1750-nya. Dan pilihan keduanya adalah di area sini, kita bisa keluar ketika dia ngejebol harga 1530 atau sudah ngejebol juga garis MA 200-nya di sini. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau ternyata dia masih bertahan naik terus seperti ini dan berada terus di atas garis MA 50-nya dan garis MA 50 semakin menjauh dari garis MA 200, berarti secara trennya dia akan semakin strong uptrendnya untuk saham TENS ini. Oke, seperti itu aja. Berarti sudah 5 saham sudah kita analisis bersama, jadi kita bisa simpulkan sendiri apa tindakan yang akan kita ambil besok ketika open market di tanggal 9 Mei besok, untuk kalian yang masih punya saham-saham ini dan untuk kalian yang masih atau mengincar 5 saham ini. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalian punya saham apa dari saham yang sudah kita review ini, dan apakah kalian sekarang harganya masih nyangkut ataukah sekarang kalian sudah profit dari saham-saham ini. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.